ia berhenti dan meneruskan segala pekerjaannya pada hari ke-7. Sedangkan kita merayakan hari Minggu berdasarkan peristiwa Kristus yang bangkit dari kematian setelah ia mati pada hari Jumat. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu berarti kalau dihitung, Yesus bangkit di hari Minggu. Karena itu Sabat bagi gereja adalah hari Minggu, karena sekaligus memperingati kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, ada beberapa poin penting yang penting untuk kita renungkan bersama dalam pembacaan kita hari ini di dua perikop perumpamaan. Di dua perikop pembacaan kita dalam Markus pasal 2 ayat 23 sampai dengan Markus pasal 3 ayat 6. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat dan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Hal pertama adalah bahwa kisah tentang murid memetik gandum pada hari Sabat adalah situasional. Saya ingat dulu kalau kita lewat di persawahan, apalagi kalau padinya sudah menguning, beras ketan lagi, pasti kita memetik. Orang di kampung biasa bilang mengkalisik, diambil baru digigit, kemudian dimakan, itu isinya di dalam. Mama Jen mungkin tidak tahu karena tidak pernah melewati sawah, tapi kami yang dari Mampi pasti tahu. Pasti kalau kita lewat di sawah yang sudah menguning, yang kita kerjakan adalah mengkalisik. Kita petik, kemudian kita gigit-gigit kulitnya lalu dimakan isinya. Kemungkinan besar seperti itu yang dikerjakan oleh murid Yesus ketika mereka lewat di ladang gandum. Karena itu disebut situasional. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka lapar ketika berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Paling tidak kalau mereka makan biji-biji gandum, menahan lapar untuk sampai ke suatu tempat yang lain. Saya kira itu bukan persoalan. Hari apapun ketika kita lewat di sawah itu pasti kita kerjakan. Yang menjadi persoalan di sini adalah, kemudian menjadi masalah adalah karena orang-orang Farisi memanfaatkan hukum Taurat untuk mencari kesalahan Yesus dan para murid. Itu masalahnya. Karena itu Yesus mempertegas bahwa Sabat diberikan Tuhan bukan untuk mempersulit manusia, melainkan menolong orang untuk membebaskan dari perbuatan dosa. Hukum Taurat kemudian mestinya bangsa Israel mengenal bahwa inilah perbuatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki oleh Tuhan, bukan kemudian dimanfaatkan seperti yang dilakukan oleh orang Farisi untuk mempersalahkan Yesus dan para murid. Yang kedua, di rumah ibadah orang-orang Farisi sibuk mencari kesalahan Yesus, sedangkan Yesus fokus pada karya penyelamatan orang. Jadi kalau orang Farisi itu di gereja, yang dikerjakan adalah lirik ke sana kemari karena mencari kesalahan. Tapi Yesus fokus pada penyelamatan orang. Karena itu Yesus memberi perhatian serius pada orang yang masuk ke dalam rumah ibadat sedang mengalami penyakit lumpuh, seperti penjelasan pembacaan kita pada hari ini. Kira-kira bayangkan kalau orang lumpuh masuk ke gereja, dan menurut Yesus orang ini perlu mendapatkan pemulihan di hari Sabat, dan itulah Sabat yang sesungguhnya, ketika orang-orang yang hadir mengalami pemulihan dan penyembuhan yang sejati. Karena itu Yesus menyembuhkan seorang yang didedaskan dalam pembacaan kita, orang lumpuh yang masuk ke dalam rumah ibadat.
Dan saya yakin justru orang yang lumpuh itu yang fokus pada penyembahan kepada Tuhan. Orang-orang Farisi kerjanya sibuk mencari kesalahan Yesus dan para murid, bahkan semua yang hadir dalam persekutuan itu menjadi perhatiannya. Saudara-saudara, poin yang ketiga yang menarik untuk kita renungkan adalah di ayat yang ke-5a. Yesus sedih melihat kekerasan hati orang-orang Farisi. Kata dekil itu berarti kekerasan hati. Jadi Yesus memandang mereka dengan sangat marah. Di pasal 3 ayat 5 jelas sekali. Tetapi kemarahan Yesus bukan dilampiaskan dengan caci maki. Kemarahan Yesus dialihkan dengan tindakan positif, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Kalau kita melihat kesalahan orang dalam gereja, yang terjadi adalah damai sejahtera kita menjadi rusak. Kalau kita pulang, yang kita bawa adalah yang kita lihat yang jelek-jelek. Buyar semua konsentrasi kita penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, apa pesan penting dalam pembacaan kita hari ini? Hari Minggu dapat kita sebut sebagai Sabat Kristen. Dan di hari Minggu adalah penghayatan akan penyembahan kepada Tuhan. Hari Minggu sebagai Sabat Kristen hendak pelaksanaannya didasarkan pada ajaran Yesus, bukan untuk menghakimi sesama manusia, tetapi membebaskan dari berbagai beban kehidupan. Jadi kalau kita pulang dari gereja kemudian beban kehidupan kita tidak keluar dari kehidupan kita, berarti kita datang untuk menghakimi sesama kita manusia. Jadi seharusnya ketika kita pulang gereja yang ada adalah beban-beban kehidupan di tengah-tengah dunia semua hilang dan dipatahkan oleh karya dan pelayanan Tuhan melalui firman-Nya. Persekutuan kebaktian Minggu menjadi waktu yang kusuk, penghayatan yang sungguh-sungguh dalam perjumpaan dengan Tuhan dan sesama manusia. Sehingga kita akan mendapatkan pemulihan dari persoalan hidup, bukan fokus pada hal-hal yang dapat merusak suasana hati. Kadang-kala kita fokusnya pada hal-hal yang merusak suasana hati, sehingga ketika pulang dari gereja yang kita bawa adalah suasana hati yang rusak. Kita lupa bahwa ada pesan firman Tuhan yang menarik untuk kita jadikan perenungan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Hal yang kedua, Sabat itu kudus karena dikhususkan untuk menghayati dan mewujudkan secara bersama-sama kebaikan Tuhan. Saya kira itu yang mau dijelaskan dalam pembacaan kita di Markus 3 pasal 6, pasal 3 ayat 1 sampai 6. Bahwa hari Sabat yang sekarang kita sudah peringati di hari Minggu adalah penghayatan dan mewujudkan secara bersama bagaimana kebaikan Tuhan yang kita sudah nikmati dalam perjalanan kehidupan kita. Hari Minggu sebagai Sabat Kristen menjadi penghayatan bersama untuk menyatakan kebaikan bagi sesama dan ciptaan yang lain, bukan mencari-cari kesalahan sesama kita. Hari Minggu hendaknya kita manfaatkan untuk membebaskan tubuh, roh dan jiwa kita dari belenggu-belenggu kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini
membuat kita mengenai Sabat hari Minggu dalam pemaknaan yang baru, untuk menghayati bagaimana kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Amin.